Halo, perkenalkan nama saya Andra Ariansyah. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang proses pelaksanaan tiang bor atau bor pile dan tiang panjang. Bor pile, fondasi tiang bor atau bor pile adalah fondasi tiang yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pengerjaannya. Bor pile dipasang ke dalam tanah dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan dicor beton. Tiang ini biasanya dipakai pada tanah yang stabil dan kaku, sehingga memungkinkan untuk membentuk lubang yang stabil dengan alat bor. Jika tanah mengandung air, pipa besi dibutuhkan untuk menahan dinding lubang dan pipa ini ditarik ke atas pada waktu pengecoran beton pada tanah yang keras atau batuan lunak. Dasar tiang dapat dibesarkan untuk menambah tahanan dukung ujung tiang. Jenis-jenis fondasi bor pile. Bor pile yang pertama bor pile lurus untuk tanah keras. Yang kedua bor pile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium. Bor pile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel. Dan bor pile lurus untuk tanah batuan. Fungsi bor pile. Fungsi fondasi tiang bor pada umumnya dipengaruhi oleh besar atau bobot dan fungsi bangunan yang hendak didukung dan jenis tanah sebagai pendukung konstruksi seperti transfer beban dari konstruksi bangunan atas upper struktur ke dalam tanah melalui selimut tiang dan perlawanan ujung tiang, menahan daya desak ke atas uplift maupun guling yang terjadi akibat kombinasi beban struktur yang terjadi, memampatkan tanah terutama pada lapisan tanah yang lepas non-kohesif, mengontrol penurunan yang terjadi pada bangunan terutama pada bangunan yang berada pada tanah yang mempunyai penurunan yang besar. Berdasarkan alat dan metode kerjanya, kalau dilihat dari alat serta metode kerja yang digunakan, fondasi jenis bor pile ini diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Strauss pile atau bor pile manual, bor pile mini crane, dan bor pile gawangan. Yang pertama Strauss pile atau bor pile manual. Hal yang paling membedakan jenis bor pile ini dengan yang lainnya adalah proses kerjanya yang dilakukan secara manual. Jadi dalam pengeboran tanah membutuhkan tenaga lebih untuk mengerjakannya. Ini dilakukan karena kondisi tanah yang dibor masih kering. Jenis fondasi ini prosesnya terbilang sangat praktis karena hanya membutuhkan tenaga manusia dan tidak menimbulkan polusi suara bising dari mesin. Yang kedua, bor pile mini crane. Berbeda dengan Strauss pile yang harusnya dilakukan secara manual. Pengeboran pada jenis fondasi ini bisa dilakukan dengan alat yang digunakan sesuai dengan jenis fondasi ini, yaitu mini crane. Metode yang digunakan adalah menggunakan bor basah, sehingga membutuhkan air yang cukup dalam proses pelaksanaannya. Metode ini bisa dilaksanakan pada beberapa ukuran fondasi, yakni diameter 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, sampai dengan 80 cm. Bor pile gawangan. Cara kerja alat ini mirip dengan mini crane yang menggunakan metode bor basah. Namun perbedaannya terletak pada tiang gearbox yang harus dilengkapi dengan tambang pada sisi kiri dan kanannya. Penggunaan tambang yang dikaitkan pada tempat lain ini berguna untuk menjaga alat pengeboran agar tidak melenceng ke arah lainnya. Jadi hasil bor tetap rata dan tidak merusak struktur tanah yang ada di sekitar. Lanjut metode pelaksanaan fondasi bor pile. Yang pertama, tahap persiapan. Kita harus mempersiapkan tempat dan lokasi agar aman dilakukan proses pembuatan fondasi. Memastikan akses jalan keluar masuk pada proses pelaksanaan. Memastikan letak titik bor pile di lapangan. Membuat time schedule pelaksanaan fondasi. Mempersiapkan report dan monitoring. Sebelum galian, setting alat pada posisi titik yang akan dibor, lalu melakukan pengaturan mesin bor sesuai penggunaan. Proses pengeboran pada kedalaman 6 meter dan memasang casing 6 meter. Gunakan full casing ketika proses pengeboran untuk mengatasi tanah longsor pada kondisi lapisan tanah yang tidak baik. Proses pengeboran kedalaman
yang dikehendaki. Gunakan bucket cleaning untuk membersihkan lumpur pada lubang bor. Terakhir, catat kedalaman, jenis, ketebalan lapisan tanah, dan muka air tanah. Lalu, instalasi tulang atau penulangan. Pekerjaan penulangan tiang bor telah dapat dilakukan bersama pada saat proses persiapan. Letak tulangan harus berdekatan dengan alat berat untuk kemudahan dan melakukan instalasi tulangan. Pengecoran. Melakukan pengecoran material, lalu menutup lubang bekas pengecoran. Pondasi tiang panjang. Pondasi tiang panjang adalah suatu konstruksi pondasi yang mampu menahan gaya ortogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap benturan. Pondasi tiang panjang dibuat menjadi satu kesatuan yang monolit dengan menyatukan pangkal tiang panjang yang terdapat di bawah konstruksi dengan tumpuan pondasi. Metode pelaksanaan tiang panjang: melakukan pengetesan terhadap tanah di lokasi rencana pondasi untuk mengetahui jenis tanah, kedalaman lapisan tanah yang keras, menghitung struktur pondasi tiang panjang sehingga dapat ditentukan kebutuhan ukuran tiang panjang, spesifikasi material kedalaman tiang panjang sehingga kuat untuk menahan beban bangunan yang disalurkan ke titik perhitungan. Produksi tiang panjang dapat dilakukan di pabrik dengan spesifikasi sesuai perhitungan, kemudian dikirim ke lokasi proyek menggunakan kendaraan truk besar. Pengangkatan tiang panjang dapat menggunakan alat tower crane atau mobil crane dengan posisi tiang angkat sesuai perhitungan sehingga tidak terjadi patah dalam pengangkatan. Lalu surveyor melakukan pengukuran di lapangan untuk menentukan titik-titik sesuai gambar. Kemudian mendirikan alat survei teodolit untuk mengecek ketegakan pemancangan. Tiang panjang diangkat tegak lurus, kemudian posisi ujung diesel hammer dinaikkan dan topi pile pada kepala tiang panjang. Ketegakan posisi pemancangan dikontrol menggunakan 2 unit teodolit yang dipasang dari 2 arah untuk memastikan posisi tiang panjang tegak dan melakukan kontrol setiap 2 meter. Pemancangan dilakukan sampai dengan elevasi kedalaman yang direncanakan. Tiang panjang yang tersisa di atas elevasi rencana dikelupas betonnya sehingga tersisa besi tulangan yang akan dipakai sebagai stek untuk dihubungkan dengan pile cap
pada bangunan gedung atau abutmen pada konstruksi jembatan. Tiang panjang disusun dengan rapi menggunakan tual, dan proses pemancangan sedang berlangsung. Dan ini foto proses pemotongan ujung tiang panjang untuk disambungkan dengan sel kayu. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Apa banyak salah, terima kasih.